Halo, pada kesempatan kali ini kita akan coba melihat tentang prinsip dasar menghitung, yaitu pada kali ini kita akan melihat dua prinsip dasar menghitung. Yang pertama itu adalah prinsip pengurangan dan kedua ada prinsip pembagian. Baik, pustaka yang digunakan pada materi kali ini itu dari sini, yaitu lebih persisnya di bab 6. Yang pertama adalah prinsip pengurangan. Apa bunyi prinsip pengurangan? Jadi yang pertama, kalau kita misalkan punya suatu pekerjaan, kemudian pekerjaan ini ya secara umum pertama prinsip pengurangan ini adalah sebenarnya bentuk yang lebih luas dari prinsip penjumlahan ya. Nanti kita lihat apa bentuk lebih luasnya itu, kenapa demikian. Kalau ada pekerjaan, kemudian di pekerjaan ini bisa diselesaikan dengan N1 cara 1, atau ada N2 cara 2, seperti kalau di penjumlahan ini biasanya N1 dan N2 ini sekumpulan cara yang sejenis ya. Nah, tapi kemudian ada syarat tambahan. Kalau kemarin di penjumlahan itu tidak boleh ada yang sama antara dua cara ini, nah sekarang tuh ada yang sama. Misalkan di antara N1 dan N2 ini ada yang sama, maka banyaknya cara kita menyelesaikan pekerjaan ini itu adalah N1 tambah N2 dikurangi banyaknya cara yang sama. Ya kira-kira seperti itu. Nah, jadi itulah kenapa ini lebih umum daripada prinsip penjumlahan. Ya, kita lihat contoh. Di sini misalkan kalau kita ingin ditanyakan ada berapa banyak string biner dengan panjang 8 yang digit pertamanya itu adalah 1 atau dua digit terakhirnya adalah 00. Jadi di sini 1 sekian sekian sekian, kemudian sekian 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 00 ya. Nah, cara melihatnya adalah kasus 1, di mana kasus 1 ini adalah digit pertamanya 1, sisanya bebas, yaitu ada dua pilihan 0 atau 1, 0 atau 1, 0 atau 1. Sehingga di sini karena di sini ada tersisa 7 dan masing-masing ini ada dua kemungkinan, maka di sini ada 2 pangkat 7 cara. Nah, ini kasus di mana ininya 1 ya, depannya 1. Nah, kemudian kasus kedua, kalau dua digit belakang itu 00 seperti ini, maka sisa 6 digit yang depan itu bisa 0 atau 1, sehingga ada masing-masing dua cara, sehingga di sini ada 2 pangkat 6 cara. Nah, tapi kemudian di kasus 1 dan 2 ini ada irisan, di mana saat suatu string biner itu depannya 1, kemudian 2 digit terakhirnya itu 00. Nah, ini kan irisan dari kasus 1 dan kasus 2. Nah, sehingga ya kenapa demikian? Karena kan bisa aja di sini kita isi 1, kemudian kita fixkan 1, di sininya bebas kita isi kan. Atau di sini kita fixkan 00, kemudian di sini kita bebas kita isi. Seperti itu. Jadi dia termasuk ke dalam bagian yang ini juga. Jadi dia berulang. Nah, sehingga kasus yang ini itu adalah irisan, sehingga di sini tersisa 5 kotak yang masih bisa diisi, sehingga ada 2 pangkat 5 cara. Nah, akibatnya berdasarkan prinsip pengurangan, ya banyaknya cara 1 ditambah banyaknya cara 2 dikurangi dengan irisannya. Banyaknya cara 1 adalah 2 pangkat 7, cara 2 itu 2 pangkat 6, irisannya 2 pangkat 5. Jadi dapatnya ini, banyaknya string biner kalau digit pertamanya itu 1 atau 2 digit terakhirnya adalah 00. Oke, nah itu prinsip pengurangan. Kemudian prinsip pembagian. Prinsip pembagian ini ada 2 cara pandangnya. Cara pandang pertama begini. Kalau misalkan ada suatu himpunan berhingga, ya berhingga artinya banyak unsurnya itu berhingga ya. Nah, dan himpunan berhingga ini bisa dituliskan sebagai gabungan dari N subhimpunannya yang saling lepas. Jadi dia subhimpunan-subhimpunannya itu saling lepas. Kemudian kalau digabungkan, mereka akan membentuk A lagi, di mana subhimpunan ini ada N banyaknya. Kemudian masing-masing subhimpunan tersebut banyak unsurnya adalah D. Maka banyaknya subhimpunan yang diperlukan itu adalah sebanyak kardinalitas dari A dibagi dengan D. Ya kan kalau kita membagi rata, anggaplah seperti itu, bagi rata, kemudian kalau mau bagi rata ya ukurannya haruslah segini.
masing-masing bagiannya adalah sebanyak D, maka banyaknya bagian yang diperlukan untuk memotong A ini adalah ini. Ada cara lain untuk melihat ini, melihat prinsip pembagian ya. Misalkan nih ada suatu pekerjaan. Nah, pekerjaan ini ada N pilihan cara menyelesaikannya. Jadi ada N cara menyelesaikan pekerjaan ini. Nah, tapi kemudian untuk setiap satu cara itu tuh ada temannya sama sebanyak D. Jadi dia serupa sebanyak D cara gitu ya. Itu berulang sebanyak D. Ya, sehingga banyaknya kalau kita hanya ingin melihat banyaknya cara yang berbeda untuk menyelesaikan pekerjaan ini, ya ada sebanyak N min D karena masing-masing cara tadi berulang sebanyak D kali. Nah, sehingga yang banyaknya cara yang berbeda itu hanya N per D. Nah, seperti itu. Nah, mungkin kita lihat contoh. Di sini misalkan begini. Misalkan ada satu meja bundar ya. Kemudian ada 4 orang yang akan duduk di situ. Nah, pertanyaannya adalah berapa banyak cara kita mengatur 4 orang itu duduk di meja bundarnya sehingga sedemikian sehingga itu tuh cara pengaturan itu dianggap berbeda, dua pengaturan dianggap sama kalau setiap orang memiliki tetangga kiri dan kanannya itu selalu sama. Nah, itu dianggap sama. Nah, tapi kalau dua pengaturan itu ada satu saja orang yang tetangga kiri atau kanannya itu berbeda dengan pengaturan yang satunya lagi, maka itu dianggap berbeda. Nah, sekarang kalau dia tetap sama tetangganya, meskipun dia pindah tapi tetap sama tetangganya, semua orang kiri kanan, maka itu dianggap sama. Baik, kita lihat contoh, kita lihat jawabannya bagaimana. Pertama, misalkan ini meja bundarnya, kita nomori saja kursinya dengan 1, 2, 3, 4. Nah, setelah itu banyaknya cara untuk mengatur orang di sini kan. Contoh, kalau saya mau mengisi kursi 1, kalau saya mau mengisi kursi 1 di sini, ini kursi 2, kursi 3, kursi 4. Maka untuk mengisi kursi 1 itu ada pilihan 4 orang yang bisa mengisi, sehingga di sini 4. Kemudian kalau kita sudah mengisi 1 di sini, ada sisa 3 orang pilihan untuk mengisi kursi 2, yaitu 3 di sini. Kemudian sisa ada 3 pilihan, ada 2 pilihan untuk mengisi kursi 3 dan sisa 1 pilihan untuk mengisi kursi yang keempat. Nah, sehingga totalnya itu ada 4 faktorial cara untuk memilih pengaturan totalnya ya. Nah, sekarang kita melihat mana yang berulang. Karena kan tadi dilihat dua pengaturan itu sama kalau setiap orang memiliki tetangga yang sama. Nah, cara untuk mendapatkan tetangga yang sama itu adalah saat kita merotasi ya. Contoh, kalau misalkan di sini katakanlah si A duduk di sini, kemudian si B duduk di sini, si C duduk di sini, si D duduk di sini. Nah, sekarang kita merotasi dia. Jadi si A di sini, kemudian si B di sini, si C di sini, si D di sini. Nah, kalau kita lihat dua pengaturan ini, biar kelihatan beda, ini kita lingkari. Nah, kalau kita lihat tetangganya ini masih tetap. Contoh, si A itu tetangga kirinya adalah di dalam pengaturan yang pertama itu adalah D, tetangga kanannya adalah B. Kemudian di pengaturan yang kedua itu si A juga tetangga kirinya tetap D, tetangga kanannya tetap B. Begitu juga yang lain. Nah, ini pengaturan ini dianggap dua pengaturan yang sama. Nah, kemudian begitu juga kalau kita geser lagi, kalau kita taruh A-nya di sini, B di sini, C di sini, D di sini, kemudian atau A-nya di sini, B di sini, C di sini, itu akan tetap sama tetangganya. Sehingga setiap satu pengaturan itu akan berulang 4 kali. Ini ya, yaitu didapat dari merotasi. Karena kan cuma ada 4 kemungkinan merotasi di sini. Merotasi mau dia searah jarum jam atau berlawanan jarum jam, itu tuh cuma 4 pengaturan ini akan didapatkan. Nah, sehingga ini untuk satu pengaturan itu berulang sebanyak 4 kali karena tadi tetangganya tetap sama. Nah, akibatnya total pengaturan yang berbeda berdasarkan prinsip penjumlahan itu adalah banyaknya cara dibagi dengan berapa kali berulang, yaitu 4. Nah, sehingga jawabannya yang berbeda itu banyaknya pengaturan yang berbeda itu adalah 4 faktorial per 4. Baik, itu saja untuk kesempatan kali ini. Sampai ketemu di
materi berikutnya.